Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Horeb tanggal 31 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik semuanya untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa atas pagi hari yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun hanya melalui YouTube ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Agar kami bisa duduk diam, mendengarkan Kakak yang akan membawa firman ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Terambil dari Mazmur 68 ayat 20. Sudah ketemu? Mazmur 68 ayat 20. Kakak bacakan ya. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dahulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar dapat mendengarkan firman ini dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-7. Sudah ketemu adik-adik? Ya, kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki di antara emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat,
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namamu, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sekian pembacaan Alkitab kita. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, hari ini gimana kabar adik-adik semua? Semoga kabar adik-adik selalu baik dan sehat ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan di rumah ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang dua orang anak yang bersahabat nih adik-adik. Namanya ada Christian dan Arum. Nah adik-adik, Christian dan Arum ini tinggal di kota yang bernama Efesus. Christian ini adalah anak yang rajin adik-adik. Dia selalu pergi ke IHMPA di setiap hari minggunya dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dari kakak-kakak lain nih adik-adik. Siapa nih di sini yang seperti Christian? Wah, banyak ya. Nah, adik-adik, Christian memiliki sifat yang baik, taat akan Tuhan. Tapi berbeda nih dengan Arum adik-adik. Arum ini memiliki sifat yang berbeda daripada Christian adik-adik. Arum tidak mau pergi ke IHMPA di setiap hari minggunya adik-adik. Arum lebih milih bermain dan bertamasya nih ke kota Efesus adik-adik. Arum tidak mau pergi ke IHMPA. Dia lebih suka bermain-main, bertamasya ke kota Efesus adik-adik. Nah adik-adik, jangan ditiru ya sifat Arum ini. Nah adik-adik, pada suatu hari minggu nih adik-adik, Arum bermain ke rumah Christian dan mengajak Christian untuk bermain adik-adik. Arum ingin mengajak Christian berkeliling dan bertamasya di kota Efesus adik-adik untuk melihat patung, bermain perosotan, dan banyak sekali permainan di situ adik-adik. Tapi Christian ini menolak ajakan Arum adik-adik. Christian lebih memilih untuk pergi ke IHMPA. Nah, Arum kesal nih sama Christian. Arum marah sama Christian. Kenapa Arum marah? Karena Christian tidak mau ikut atau bermain sama Arum. Padahal Arum tahu kalau hari ini hari Minggu adik-adik. Harusnya Arum pergi ke IHMPA, tetapi Arum malah mengajak Christian untuk bermain. Karena Christian menolak ajakan Arum untuk bermain, Arum pun kesal dan marah sama Christian adik-adik. Lalu Arum mengatai Christian ini sombong adik-adik. Christian adalah anak Tuhan Yesus yang baik dan setia. Biarpun diajak terus oleh Arum untuk bermain dan bertamasya, Christian juga dibilang sombong karena tidak mau bermain di hari Minggu. Christian tidak sedih adik-adik.
Christian tetap berteman dengan Arum dan tidak bosan-bosan untuk mengajak Arum pergi ke IHMPA. Nah, adik-adik semua harus mencontoh sikap Christian ya adik-adik. Kalau ada yang teman adik-adik mengajak bermain di hari Minggu, tetap bersikap baik ya adik-adik dan mengingatkan dia untuk pergi ke IHMPA adik-adik. Adik-adik, hari ini kita juga ingin belajar dari jemaat pada mulanya di kota Efesus pada zaman dahulu adik-adik. Jemaat Efesus pada awalnya adalah jemaat yang sangat tekun melakukan kehendak Tuhan adik-adik. Bahkan mereka sangat menolak ajaran palsu adik-adik. Tetapi di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang ada, ternyata kebaikan mereka menjadi luntur adik-adik. Jemaat telah meninggalkan kasih yang semula dan telah sangat jatuh ke dalam dosa atau hidup yang di luar kehendak Tuhan adik-adik. Adik-adik, melalui surat Wahyu dijelaskan bahwa jemaat Efesus diajak untuk bertobat adik-adik. Seruan pertobatan diberlakukan atas jemaat Efesus adik-adik. Seruan pertobatan diberlakukan atas jemaat Efesus adik-adik yang berbunyi seperti ini. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Pertobatan yang dimaksud itu adalah bersungguh-sungguh berpaling untuk melakukan yang lebih baik adik-adik, yang sesuai kehendak Allah. Jika tidak bertobat, maka Allah akan menolak persekutuan umat yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Bahkan di ayat 7 dan 8 kita diingatkan bagi mereka yang tetap berada pada kasih yang semula akan disebut sebagai pemenang dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah adik-adik, yang disebut pemenang itu maksudnya itu adalah orang yang bersedia menolak hal-hal yang tidak sesuai kehendak Allah adik-adik. Jadi melalui kitab Wahyu yang tadi sudah kita baca, Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ke-7, kita diingatkan kembali akan beberapa hal di antara lainnya. Yang pertama, hidup adik-adik sebagai orang percaya pasti tidak pernah lepas dari segala godaan adik-adik. Lalu yang kedua, Allah tidak menghendaki umat yang hidup di luar kehendaknya adik-adik. Jika umatnya tidak bertobat, maka Allah akan menolak persekutuan umatnya adik-adik. Lalu yang ketiga, yang terakhir, setiap orang yang setia berjalan di kasih Allah, meskipun di tengah pergumulan, maka ia akan disebut pemenang adik-adik. Adik-adik, maka dari itu kita harus selalu belajar untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dikehendaki Allah. Hal ini sangat diperlukan agar kita dapat tetap hidup setia melakukan kehendak Allah adik-adik. Maka dari itu adik-adik juga harus belajar dan bergiat menjadi pelaku kasih dan benar ya adik-adik. Adik-adik, sekian firman yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri firman kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir firman ini. Tuhan, berkati kami agar kami dapat melakukan, menjalankan
firman-Mu sesuai kehendak-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi firmannya? Sudah mendengar semua ya? Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Bait yang pertama hingga bait ketiga. Adik-adik, kita akan mengaku iman dan percaya kita dengan sikap sempurna. Mari berdiri, kita bernyanyi lagu Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin berdoa untuk teman-teman. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk teman-teman supaya bisa beribadah dan sekolah walaupun masih pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, Mama dan Papa kami ya Tuhan yang telah membesarkan kami. Ya Tuhan, tolong berkati mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga berikan mereka rezeki ya Tuhan. Tolong berkati dalam pekerjaannya, dalam lingkungannya, dalam kesehariannya ya Bapa, agar kami bisa tetap berkumpul bersama keluarga kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak layan kami ya Bapa. Kakak layan kami tolong berkati dalam masa studi mereka ya Tuhan, dalam pekerjaannya, juga dalam rumah tangganya ya Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, agar kakak-kakak layan kami juga tetap berpegang teguh dalam pelayanan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Horeb. Berkatilah gereja kami ya Tuhan, agar tetap selalu menjadi terang di antara lingkungannya ya Tuhan, agar kami bisa tetap menjadi pembawa damai ya Tuhan bagi lingkungan sekitar. Berkati juga pendeta kami ya Tuhan, majelis-majelis, jemaat di dalamnya, dan juga orang-orang yang turut campur tangan dalam gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga gereja kami dalam
menyikapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah kebijakan-kebijakan yang ada hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan, kami masih dalam pandemi COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang bisa meneguhkan kami ya Tuhan, dan juga menguatkan kami di tengah pandemi-pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami juga berdoa agar pandemi ini bisa cepat selesai Tuhan, dan juga kami bisa berkumpul kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Itulah ini menjadi salah satu kerinduan kami ya Tuhan, juga agar kami bisa beribadah bersama-sama lagi ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama saudara-saudara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Presiden ya Tuhan, menteri-menteri, dan pemerintahan yang memerintah negara kami ya Tuhan. Biarlah kebijakan yang ada hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk rencana-rencana acara Pelkat Pelayanan Anak GPIB Horeb ya Tuhan. Apapun yang sedang kami rencanakan dan acara-acara yang akan berlangsung pada kemudian hari, sekiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, di atas semuanya itu tolong ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Tolong sempurnakanlah itu ya Tuhan, hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik telah terima dari papa mama, boleh adik-adik lipat di tangan kanan dengan rapih. Setelah itu nanti adik-adik boleh memberikan kembali kepada mama papa, agar mama papa bisa mentransfer ke rekening GPIB Horeb ya. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Yesus berkati persembahan ini. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 213, bait yang pertama dan bait yang keempat, Dengar Panggilan Tuhan.
akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa sebelum kita berpisah dengan satu yang lainnya. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan melindungi kami, menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami ingin menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami agar kami dapat menjalankan firman yang telah kami dengar di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, adik-adik boleh saat teduh dulu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa datang IMPA di minggu selanjutnya ya. Dadah!